Aksi simpatik sebagai bentuk dukungan moral untuk Basuki Cahayapurnama terus mengalir. Masa pendukung meminta Ahok untuk tidak ditahan. Polda Jawa Barat melimpahkan berkas kasus dugaan penistaan Pancasila yang melibatkan Rizik Syihab ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Anda kembali menyaksikan Prime Time News, di mana kami memberikan informasi tentang isu besar yang terjadi sepanjang hari ini dan menyajikannya dengan mengemas makna dalam sebuah berita. Saya Andini Effendi. Dan juga saya Robert Haryanto, kami akan menemani Anda selama 90 menit ke depan. Ada 3 agenda utama Prime Time News hari ini. Yang pertama adalah tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama menyusun memori banding putusan pengadilan negeri Jakarta Utara. Kuasa hukum juga meminta penangguhan penahanan Ahok. Kami juga akan menghadirkan dialog tentang polemik vonis Ahok bersama advokat senior Todung Mulya Lubis. Dan yang agenda kedua, masa pendukung Ahok terus melakukan aksi simpatik sebagai bentuk dukungan dan solidaritas terhadap Ahok. Kemudian yang ketiga. Betul, ada yang ketiga yaitu kasus dugaan penistaan Pancasila dengan tersangka Rizik Syihab segera memasuki babak yang baru. Polda Jawa Barat telah melimpahkan berkas perkara Rizik Syihab ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Inilah Prime Time News selengkapnya. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menjelaskan pemindahan Basuki Cahayapurnama alias Ahok ke Rumah Tahanan Makobrimob Depok, Jawa Barat atas dasar alasan keamanan. Menkumham menjamin tidak ada perlakuan khusus terhadap Ahok. Hal ini disampaikan Menkumham usai memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham seluruh Indonesia di Jakarta. Menurut Menkumham, pemindahan Ahok dari Rutan Cipinang, Jakarta Timur ke Rutan Makobrimob Depok tidak melanggar aturan. Apalagi kondisi Rutan Cipinang sendiri sudah melebihi kapasitas karena penghuninya sudah sebanyak 3.733 orang. Terkait dengan masalah keamanan, Menkumham mengatakan aksi massa di depan Rutan Cipinang menjadi faktor yang paling dipertimbangkan. Sebab aksi tersebut sempat berpotensi mengganggu arus lalu lintas. Karena alasan keamanan. Di dalam itu juga ada teroris, napiter. Ada juga yang setelah data kita lihat, ada juga yang nggak memilih Ahok. Banyak. Dan itu sudah over kapasitas 3.733 orang. Jadi kan itu sangat nggak bisa kita lihat kalau digabung dengan ini yang mana. Maka atas pertimbangan keamanan dan juga potensi mengganggu keamanan lalu lintas di depannya karena banyak yang demo, itu kan jalan arteri. Dan untuk informasi terkini langsung dari Makobrimob, kita akan bergabung bersama dengan rekan kami Bram Herlambang. Bram, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, Andini dan Robert, hingga malam ini memang masa pendukung Basuki Cahayapurnama masih bertahan di depan Makobrimob Kelapa II Depok dan masih memberikan dukungan kepada Basuki Cahayapurnama yang ditahan di Makobrimob sejak tadi malam. Dan jika kita bicara soal jumlah, memang jumlah pada malam ini lebih sedikit daripada tadi sore, tetapi dukungan maupun doa daripada pendukung Basuki Cahayapurnama masih terasa hingga malam ini. Karena sebagian massa yang berkumpul pada Makobrimob sore hari tadi ini sudah mengikuti adanya gelaran aksi doa bersama dan juga dukungan kepada Basuki Cahayapurnama di sekitaran Tugu Proklamasi yang dijadwalkan akan dimulai pada sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sementara Robert dan juga Andini, hingga sore hari ini karangan bunga terhadap ataupun yang berisi dukungan kepada Basuki Cahayapurnama ini masih terus berdatangan di sekitaran Makobrimob. Tapi meski demikian, pihak polisi belum dapat memperbolehkan adanya karangan bunga ini untuk dapat ditempelkan ataupun dipajang di sekitaran depan Makobrimob, dan mempersilahkan kepada para pengirim bunga untuk mengirimkan karangan bunga ini ke Balai Kota ataupun di sekitaran Makobrimob, sehingga nantinya
diharapkan tidak mengganggu aktivitas warga yang ada di sekitar Makobrimob ini sendiri. Sementara pihak polisi sejak tadi pagi sempat memberhentikan sejumlah orasi politik yang dilakukan oleh para pendukung dengan menggunakan pengeras suara. Tapi meski demikian hingga malam ini dukungan maupun doa dari para pendukung Basuki Cahayapurnama ini masih dilakukan di lokasi ataupun di depan Makobrimob di Kelapa II Depok ini sendiri. Robert. Ya, Bram, lalu siapa saja keluarga ataupun juga tokoh publik yang menjenguk Ahok di hari pertama penahanan? Robert, hingga malam hari ini kami hanya melihat tadi satu mobil, yaitu mobil dari Wakapolri, Komjen Syafruddin, yang hadir di lokasi ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tetapi kami tidak dapat memastikan apakah yang bersangkutan ini ada di dalam mobil. Tetapi meski demikian, kami sempat mengkonfirmasi kepada salah satu kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama, yaitu Teguh Saputra, yang mengatakan bahwa hari ini ataupun pada Rabu siang tadi ini keluarga, istri, dan beserta anak ini sudah bertemu dengan Basuki Cahayapurnama di lokasi Makobrimob ini sendiri. Dan pihak kuasa hukum ini mengatakan bahwa sedang membicarakan ataupun nantinya dijadwalkan akan segera mengajukan permintaan banding terkait dengan adanya putusan hakim terkait dengan putusan hukuman 2 tahun terhadap Basuki Cahayapurnama. Demikian, Robert. Baik, terima kasih Bram Herlambang atas informasi Anda. PDI Perjuangan menilai vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Basuki Cahayapurnama tidak lazim. Oleh karena itu, PDI Perjuangan menyatakan akan terus mendampingi Ahok untuk melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Pusat DPP PDI Perjuangan berkomitmen untuk tetap memberikan bantuan hukum kepada Basuki Cahayapurnama atau Ahok selama menjadi tahanan kasus penodaan agama. Sikap ini diambil karena PDI Perjuangan menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dianggap tidak lazim, sehingga perlu dikritisi. Maka dukungan terhadap keputusan Ahok melakukan upaya banding dilakukan PDI Perjuangan dengan membantu proses penyusunan memori banding untuk Pengadilan Tinggi Jakarta. Nah, atas dasar ini nanti kawan-kawan dari tim pengacara juga cerita, kita juga mendukung upaya yang dilakukan oleh Pak Basuki Cahayapurnama melakukan upaya hukum banding. Kawan-kawan tadi malam sudah langsung cepat membuat nota bandingnya, dan sampai hari ini yang kita ketahui dari diskusi kita tadi malam, kuasa hukumnya tidak ada yang berubah ya Pak Sudah. Pasal 156 sejarahnya ini dikenal dengan saya artikelan. Pasal karet. Pasal nggak karu-karuan, bisa dipanjangkan, bisa dipendekkan. Maka satu pasal terdiri dari 2 alinea, bukan 2 ayat. Menarik, Pak. Aneh bin ajaib. Kok ada 2 alinea, tapi tidak ada 2 ayat? Bisa nggak menjelaskan bahwa putusan majelis itu kalau memang dimintakan banding itu dijelaskan secara baik, bukan karena emosi kita banding, bukan karena marah kita banding, tapi karena profesi ini profesi keilmuan, jelaskan secara baik. Tim kuasa hukum Ahok yang tergabung dalam advokasi Bhinneka Tunggal Ika, Basuki Cahayapurnama, telah menghadap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara usai persidangan vonis digelar Selasa 9 Mei 2017. Maka sejak diajukan, tim kuasa hukum segera menyusun memori banding serta upaya penangguhan penahanan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menjatuhkan vonis hukuman 2 tahun penjara kepada Ahok dalam kasus penodaan agama. Dari Jakarta, Jen William, Ade Permana, Metro TV. Sebagai lambang harapan, kita juga bawa tulisan-tulisan yang menyatakan perasaan kami saat ini. Dukungan untuk menangguhkan penahanan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama alias Ahok terus berdatangan dari sejumlah warga. Dukungan tak hanya datang dari warga Jakarta, namun dari luar Jakarta ramai-ramai mengumpulkan KTP untuk menangguhkan penahanan Ahok. Sejumlah warga kembali menggelar aksi pengumpulan kartu tanda penduduk atau KTP untuk menangguhkan penahanan Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Selain memberikan KTP, warga juga membubuhkan tanda tangan mereka.
Tak hanya dari Jakarta, sejumlah warga dari luar Jakarta pun ramai-ramai mendaftarkan KTP mereka. Bahkan, ide pengumpulan KTP ini berasal dari warga Bekasi yang merasa Ahok tidak perlu ditahan. Jangka waktu sekitar 3 jam pengumpulan KTP ini telah terkumpul 600 lebih KTP. Dan ternyata inisiatornya adalah seorang warga Bekasi. Nah, kita langsung menjumpai Ibu dengan Ibu siapa? Susi Rizky. Ibu Susi Rizky ini yang menjadi otaknya, idenya ini dari Ibu. Ini kenapa, Bu? Ibu kan bukan warga Jakarta. Kita nggak rela aja gitu ya. Kenapa Pak Ahok, gubernur yang bekerja, idaman semua warga daerah lah, Pak Gubernur Jakarta yang ini. Kok diperlakukan seperti ini gitu loh. Dia bukan kriminal, dia bukan pencuri, dia gubernur yang jujur, yang bekerja datang pagi pulang malam gitu ya. Kok diperlakukan seperti penjahat. Jadi saya bersama teman-teman di grup WhatsApp berinisiatif untuk mengumpulkan teman-teman yang bersedia menjadi penjamin supaya Pak Ahok bisa ditangguhkan penahanannya gitu. Aksi ini digelar karena para relawan merasa Ahok diperlakukan secara tidak adil. Apalagi selama ini Ahok dinilai cukup kooperatif memberikan keterangan terkait kasusnya. Insya Allah sih, soalnya selama 21 kali persidangan kan Pak Ahok kooperatif banget kan. Jadi belum waktunya ini aja beliau udah datang di pengadilan. Selain itu, sejumlah warga yang datang ke Balai Kota hari ini pun ramai-ramai memberikan dukungannya untuk Ahok. Saya rasa ini kayak buat Pak Ahok nggak adil sih, ini udah kayak menurut saya kayak kemarin dia kalah aja itu menurut saya udah cukup. Cuma kalau ini udah kayak kehidupan pribadi juga diusik. Jadi ini udah nggak adil sebenarnya. Ini mencerminkan bahwa banyak warga yang memang masih menaruh kepercayaan dan kecintaan yang luar biasa kepada pemimpin Pak Basuki maupun juga Pak Jarot. Karena keduanya merupakan simbol kejujuran dan keadilan buat bangsa ini. Gitu ya. Jadi dan saya percaya penuh pada keduanya juga. Kami ingin menyampaikan bahwa Pak Ahok tuh nggak sendirian. Walaupun dia diterjang berbagai cobaan, tanda kutip dizolimi, tapi kami tetap bersama dia. Nantinya, KTP yang sudah terkumpul diserahkan kepada kuasa hukum Ahok untuk melengkapi permohonan penangguhan yang sudah ada. Warga juga berharap permohonan ini bisa dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Dari Jakarta, Nadia Atmaji, Levi Wardana, Metro TV. Tetaplah bersama kami, Prime Time News akan kami lanjutkan dengan informasi vonis untuk Ahok masih menjadi polemik. Informasinya sesaat lagi.